tipe angkor itu seperti apa, terus kalau misalkan si posisinya flank itu yang dibutuhkan itu apa. Jadi istilahnya tuh oke bro, ketemu lagi dengan saya Alvan Didoja Nugroho di channel YouTube Bram Putra Store. Nah, di kesempatan kali ini saya akan memberi tips kepada kalian cara memilih sepatu futsal ya, atau merekomendasi kepada kalian cara memilih sepatu futsal yang berdasarkan posisi kalian saat waktu bermain futsal. Nah, perlu kalian tahu ya, kalau misalkan produsen sepatu futsal itu membuat ataupun merilis sepatu futsal itu nggak asal-asalan ya, pasti dia juga memperhatikan untuk posisi ini sepatunya itu yang cocok itu seperti apa ya. Kalau misalkan tipe angkor itu seperti apa, terus kalau misalkan si posisinya flank itu yang dibutuhkan itu apa. Jadi istilahnya tuh mereka membuat sepatu futsal itu digunakan untuk mendukung dari skill ataupun kemampuan dari berdasarkan posisinya itu. Nah, di video sebelumnya saya sudah merekomendasi kepada kalian memilih sepatu futsal berdasarkan posisinya, yaitu kiper. Nah, di video kali ini saya akan merekomendasikan kepada kalian cara memilih sepatu futsal berdasarkan posisi, yaitu angkor dan pivot ya. Di depan ini sudah ada sepatu ya, sepatunya ini adalah sepatu spek Metasala Roma ya. Kenapa saya merekomendasikan yang posisinya angkor dan juga pivot itu sepatu Metasala Roma ini ya? Perlu kita pasti tahu ya, kalau misalkan untuk posisi angkor dan juga pivot itu lebih identik dengan teknik kontrol ya, lebih dominannya itu kontrol dan juga passing. Dan untuk kontrolnya futsal itu pasti menggunakan ini bagian solnya ya, bagian sol. Berarti untuk solnya untuk tipe controller itu ya harus agak tebal ya, untuk menjaga keseimbangan juga. Selain menjaga keseimbangan dan juga mempakemkan bola waktu dikontrol ya. Jadi tidak mudah istilahnya kontrolnya itu lebih pakem dan juga enak ya. Nah, untuk solnya ini juga harus tebal ya. Ya seperti yang saya katakan tadi, kenapa untuk posisi angkor dan juga pivot itu tipe solnya itu harus tebal ya. Selain untuk kontrol bola ya, juga dia juga ini ya, bagian belakang ini juga untuk menjaga keseimbangan ya, untuk ketika body balance untuk para pemain yang posisinya pivot atau khususnya itu kan, istilahnya kan kalau selain dia tahan bola, kontrol bola, itu dia juga untuk body balance-nya itu harus kuat. Karena untuk body balance-nya itu dia kan langsung berhadapan dengan pemain-pemain lawan ya, ketika terima bola dari flank. Jadi yang dibutuhkan untuk pivot itu juga selain untuk kontrolnya lebih enak, dia juga harus lebih menyeimbangkan posisi badan ketika body balance-nya. Nah, untuk kalau misalkan solnya yang nggak tebal ini ya, di ujung bagian depan sepatu kan pasti agak naik ya, agak lebar ya untuk solnya ini. Kalau misalkan dibuat tendangan conjong itu enak ya. Pasti untuk yang posisinya pivot itu selain dia untuk body balance dan juga terima bola, dia pasti kalau misalkan ada peluang bagus, dia pasti shooting ya, pasti shooting. Selain dia shootingnya bagian ini lebih enak pakai ini pakai bagian conjong, karena bola ketika ditendang ataupun shooting pakai conjong ini lebih keras ya, lebih keras untuk bolanya. Nah, untuk bagian angkor, nah ini solnya juga agak tebal supaya dia ketika kontrol bola ini lebih enak ya. Karena futsal itu kan kalau kontrol itu pakai bagian
solnya, bagian sol. Biasanya kalau misalkan sepak bola kan di bagian dalam kaki ya, bagian dalam kaki. Dan untuk pivot futsal itu lebih ke ini, ke bagian solnya ini. Jadi kalau misalkan pakai sol tebal itu untuk buat kontrol pasti enak ya. Selain itu ya mungkin untuk lebih dominannya ya, lebih dominannya itu ke kontrol dan juga body balance ya, body balance. Kalau misalkan si pivot ya, kalau misalkan angkor itu yang penting untuk kontrol bola itu enak dan juga terima bola ketika passing juga enak. Ya mungkin itu rekomendasi saya berdasarkan futsal ataupun sepatu futsal berdasarkan posisi, yaitu angkor dan juga pivot. Nah, ketika kalian punya pendapat lain, jangan lupa tinggalkan komentar kalian di kolom komentar di bawah. Oke, jangan lupa subscribe video channel YouTube kami untuk menantikan video saya selanjutnya. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.